Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya, Andri Susanto, dan juga Om Fahmi. Siapa Mandri? Luar biasa, ini hari keempat kita puasa nih, Om. Betul, Om. Gimana, Om? Alhamdulillah Masih lancar, Om. lancar ya? Alhamdulillah lancar. Belum batal ya? Alhamdulillah. Jangan sampai, Om, baru Iya, hari Om. keempat kita udah batal, masa. Tapi walaupun dengan kondisi puasa lemes juga nih kayaknya nih, karena pagi-pagi kita harus bangun pagi ya. Tapi tetap menemani Oke Zoners untuk memberikan berita-berita update ya. Dan yang lagi rame di portal Oke Zone. Apa yang rame, Om? Ya, salah satunya itu, Om, korupsi tata kelola minyak mentah nih, Om. Ya, Ya, itu. berkembang lagi kan dari 7 tersangka jadi 9. 9 ya? Dan Ya, itu kerugiannya luar biasa. Iya, kan berpotensi mencapai 1.000 triliun ya, Om. 1.000 Iya, triliun. Oh, ngeri banget itu, Om. duit 1 triliun aja gede, Om. Iya, belum pernah lihat, Om. Belum, itu 1.000 miliar ya, Om. Iya. 1 triliun tuh 1.000 Iya. miliar ya. Betul, Om, betul, Om. Berarti kalau 1.000 triliun berapa Wah, miliar? kita nggak sangka bayangin, Om. Iya, iya, iya. Jadi nambah ya tersangkanya, Nambah, jadi Om. 9 orang ya. Dari 9 orang ya. Dan rencananya juga akan ada pemeriksaan lanjutan dari Iya, Kejaksaan Agung ya terkait kasus ini ya. Yang menariknya lagi, Om, ke mantan komisaris utama Iya, Pertamina, Basuki Cahayapurnama, dia buka-bukaan nih, Om. buka-bukaan Dia ya. akan membongkar nih, Om, rasuah di Waduh. Pertamina nih, Om. Waduh, Kalau waduh, dia waduh. diperiksa di Kejagung nih. Makanya kita nunggu aja nih, Om. Iya, Ya betul. kan? Tapi yang jadi pertanyaan itu ya waktu dia jadi komut, Betul, betul. dia kemana aja nih Betul. gitu ya kan? Apa nggak bikin mitigasi atau bikin Iya. pantauan terkait soal ini gitu. Tapi ketika udah enggak, malah justru rame gitu. Ini juga jadi perbincangan ya. Iya, Meskipun dia juga bilang katanya ini ya ada keterbatasan jabatan pada saat itu karena dia komisaris. Tapi kan fungsi komisaris itu kan untuk mengawasi, Om. Mengawasi, Iya. ya kan? Mengawasi. Tapi tidak bisa melakukan tindakan, Om, Betul, maksudnya Om. Iya. dan eksekusi. Hmm. Ya, tapi nanti kita tunggu ya gimana perkembangan selanjutnya. Meskipun ya ini kasus sempat mencoreng nama Pertamina karena juga justru digesernya ke isu oplosan ya. Oplosan. Dari Pertamax yang Dari yang dioplos dari Pertalite Pertalite ke gitu ya. Pertamax ya kan? Orang 90 jadi 92 itu kan. RON 90 jadi 92 meskipun sudah dibantah ya. Betul. Tetap menjadi RON 92 dan tetap kualitasnya RON 92 dan Yang kita 90 pakai. itu sendiri gitu. Jadi tidak akan merugikan masyarakat, tetapi udah tak kadung, Om. Udah kadung. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol kali ya Siap. dengan pengamat ya Aman. dari apa? KSI. HSI. Iya. Iya. Nanti kita ngobrol di segmen kedua lebih dalam terkait kasus ini. Tapi yang lagi rame sekarang juga kemarin kan sempat banjir tuh, Om. Betul, Om. Ya, itu Jakarta banjir ya kan tuh. 6 6 kecamatan terdampak 1.000 orang 1.200.000 mengungsi, Om. mengungsi, Om. Tapi ini juga banjir ini ada di dua wilayah di Jakarta ya, Jakarta Barat. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan ya, Indonesia Selatan, Om. mayoritas ya. Iya, betul. Dan banjir ini sebenarnya airnya tuh dari daerah kawasan Bogor ya. Banjir kiriman biasanya, Banjir Om. kiriman nih, karena cerah-cerah aja nih. Dari kemarin juga Sebenarnya. cerah, Om, ya? Hah? Dari kemarin juga cerah Dari juga. kemarin juga cerah juga panas gitu. Tetapi katanya di daerah Cisarua Puncak itu itu udah hujan deras. hujan deras sampai terjadi banjir bandang yang bandang. mengakibatkan beberapa orang warganya juga tewas. Nah, ini kan tuh tenggelam semua ini rumah-rumah nih. Tapi itu yang harus diantisipasi ya, bahwa terkadang memang banjir kiriman ini justru yang berbahaya gitu. Iya, betul. Dan kepada warga di pinggiran bantaran Sungai Ciliwung harap selalu waspada ya kan, jangan sampai nanti tiba-tiba ada banjir kiriman yang akhirnya membuat wilayahnya banjir. Dan persiapan juga nih, jangan sampai apalagi di bulan Ramadan, Betul, banjir, pusing, Tuh, lagi mau buka tiba-tiba banjir. lagi atau mau buka atau mau atau lagi sahur, sahur ya. ya tiba-tiba banjir gitu kan. Aduh ya ampun, ada aja cobaannya gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera teratasi, yang mengungsi juga bisa kembali ke rumahnya, air juga cepat surut, dan mudah-mudahan tidak ada barang-barang yang hilang ya, Om Betul. ya. Selain itu apa lagi, Om? Selain rame-rame banjir, Om? Rame-rame banjir, selain itu, Om, ada dunia pendaki nih, Om. Iya Kabar duka tuh. dari dunia Betul, pendaki, betul, Om. betul, Dua iya. pendaki wanita Dua pendaki senior senior ya. meninggal di Kartens Piramid. Iya, iya, iya. Ya, keduanya adalah Lili Wijayanti dan Elsa Laksono, Om. Iya, itu kita para pendaki manggilnya tante ya, Tante Lili dan Tante Elsa ya. Ratu pendaki disebutnya Oh mereka. gitu ya. Iya. Nah, karena dari muda itu memang udah rajin mendaki gunung ini, Om, keduanya, Om. Dan dua-duanya itu ini ya, usianya udah Sudah hampir lanjut, 60 hampir tahun 60 ya. ya. Tapi katanya mereka temenan ya? Temenan, Om. Dari Temenan. SMP? Dari SMP, Om. Berarti memang gitu ya. Temenan Iya. dari SMP, terus kemudian katanya sempat
putus hubungan sampai akhirnya ketemu ketemu lagi. dan akhirnya rajin mendaki Rajin ya. mendaki ya kan. Aktif juga di media sosial ya, Aktif di media membagikan sosial. foto-fotonya selama Waktu pendakian. dan udah beberapa puncak banyak ya Om? Banyak Om. Yang puncaknya yang paling puncak ini Om di Seven Summit ini Om. Oh, Kartens Pyramid ini. iya, Kartens Pyramid Kartens ya. Pyramid. Dan sempat sampai puncak ya? Dia sampai puncak, turun, meninggal Om, terkena badai, cuaca buruk lah situlah. Dan kena hipotermia. Hipotermia dan acute mountain sickness Om. Nah itulah momok dua itu yang momok para pendaki Om. Itu benar-benar berarti suhu tubuhnya turun. Turun drastis Om. Nah itu yang bikin kena hipotermia seperti itu Om. Dan itu evakuasinya gimana Om? Katanya, evakuasinya sulit Om. Baru kan ini baru dilakukan, baru 2 orang setelah sekarang ini berhasil dievakuasi kan dan akan dibawa ke Jakarta Om. Hari ini Om. Hari ini dibawa ke Jakarta dan Timika ya. Sudah berhasil dievakuasi. Betul Om. Pertamanya Tante Elsa dulu ya. Tante Elsa. Baru kemudian Tante Lili ya. Tante Lili, ya. betul. Ya mudah-mudahan ini berita kabar duka ini ya, meskipun banyak sekali netizen yang tadi pagi saya sempat lihat itunya Om, IG-nya mereka berdua tuh. Dan banyak ucapan bela sungkawa, banyak ucapan duka juga gitu ya. Ternyata memang mereka berdua ini sosok mamak-mamak pendaki katanya, perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang bisa menginspirasi bahwa hobi kesukaan itu jangan dilihat dari usia. Dari gitu. usia. Yang penting ada kemauan, ya kan, terus dijalani. Yang penting dia selalu cerita gitu tuh. Pokoknya kami selalu happy, kami selalu ceria, kami selalu trekking gitu ya ke atas gunung, dan banyak ternyata Om gunung-gunung yang sudah berhasil berhasil ditaklukkan sama keduanya nih. Ya menariknya lagi Om, almarhumah ini juga mendaki bareng penulis dan penyanyi Firsa Besari. Oh tapi gitu. Alhamdulillah selamat. Tapi dia selamat ya? Selamat. Ya mudah-mudahan inilah ya, diberikan inilah lapangan ya. Lapangan dan ketabahan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, benar. Dan ini kasus yang menjadi perhatian publik ya, Om Fahmi ya. Betul, di Okezone juga. Selain itu apa lagi Om? Yang paling ramai cuma hanya intinya ya. Sementara itu ya. Ya mudah-mudahan berarti ini hari ini rencana berarti sudah sampai di Jakarta. Sudah sampai di Jakarta ya. Dan ya mudah-mudahan dimakamkan juga ya sama keluarganya ya. Betul. Berarti ya. Tinggal pemakaman. Oke, Zoners, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut terkait soal yang oplosan tadi Om Fahmi ya. Dan mudah-mudahan ini terbuka nih pikiran kita nih terkait soal sebenarnya kasus duduk perkaranya itu apa sih gitu. Apakah soal pengelolaannya atau soal oplosannya nih itu, ya kan? Karena kebingungan di masyarakat itu sebenarnya ada 2 kasus yang berbeda gitu. Jangan kemana-mana ya Okezoners ya, supaya kita nanti bisa dapat insight yang baru dari pengamat yang akan kita undang melalui Zoom. Tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andri dan juga Om Fahmi. Kita masih membahas soal ini Om ya. Pertamina nih, kasus Pertamina nih yang Pertamax dioplos. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Iya. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Nah, ini kita sudah sudah hadir bersama kita narasumber juga nih, Direktur Eksekutif Human Studies Institute atau HSI, Dr. Rasminto. Selamat pagi, Dok. Pagi. Wah, ini luar biasa ini. Sehat-sehat ya dok. Gimana puasa dok? Dok, ini bagaimana dok menurut dokter ini terkait soal kasus ini dok ya, Pertamina ini. Sejauh ini ya dok. Ya, terima kasih. Pertama kan begini ya, kalau kita melihat kasus yang menimpa Pertamina ini bagian dari masalah tata kelola ya sebenarnya. Tata kelola pengadaan crude dan produk kilang di Pertamina yang memang menyeret 3 subholdingnya dari Patra Niaga, KPI dan PIS. Jadi juga sejumlah perusahaan rekanan nih dengan dugaan yang ternyata sangat fantastis. Jadi kalau perkiraan pertama dari Kejagung ini mencapai 193,7 triliun, tapi bisa tembus 1.000 triliun lebih. Jadi kita memang perlu masyarakat, akademisi, pengamat memang harus
jeli ya terhadap analisis kebijakan publik yang kuat dalam bagaimana melihat kasus ini dalam penegakan hukum yang tegas. Karena apa? Karena ternyata dari masalah tata kelola pengadaan crude minyak mentah atau minyak mentah di Pertamina bergeser pada kasus pengoplosan. Nah ini Bung yang memang harus kita lihat gitu. Kalau itu dok terkait masalah Ahok yang akan buka-bukaan di Kejagung. Dia kan mantan komisaris utama 5 tahun. Dan dia akan membongkar suara Pertamina. Tanggapannya gimana tuh, Bang? Ya, kita kan tahu ya, Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini kan mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019 sampai 2024. Lalu bicara tentang lokus dan kapan dan di mana kejadian dari masalah kasus korupsi tata kelola pengadaan crude ini kan berkisar antara 2018 sampai 2023. Artinya keterlibatan Pak Ahok ini sebenarnya sangat erat ya. Artinya keterlibatan dari dia sebagai kewenangan sebagai komut ini harusnya bukan hanya cawe-cawe nih pasca kasus ini diungkap, tetapi bagaimana pada saat dia menjabat harusnya itu kan sudah bisa ada mitigasi ya, bukan hanya sekedar sekarang cawe-cawe di media massa. Nah kita lihat sendiri kan ada podcast di Narasi hampir 4 juta setelah 1 hari. Lalu juga di podcastnya TV swasta nasional hampir lebih dari 3 juta. Artinya apakah ini kita lebih pada pandangan kita masyarakat ini seperti seakan-akan tergeser kepada masalah Ahok. Tetapi yang secara kewenangan tersendiri, bagaimana Ahok juga menceritakan dalam podcastnya itu, ini ada loh oknum-oknum lainnya seperti dari BPK, lalu juga dari SKK Migas, Lemigas dan segala macamnya, termasuk yang memang perlu kita lihat sendiri itu adalah Menteri BUMN itu sendiri. Karena apa? Konstruk hukum dari kasus ini sendiri kan nggak bisa berdiri sendiri. Ahok sebagai komut, lalu Dirut Patra Niaga itu berdiri sendiri, ataupun dari kilang Pertamina Internasional KPI maupun Pertamina International Shipping Peace itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, semua ada konstruk yang berantai. Kenapa mereka berani melakukan kegiatan kasus seperti ini, tindak pidana korupsi ini? Tentunya ada backing yang memang harus kita bongkar gitu. Jadi satu sisi memang Ahok juga harus dilihat keterlibatannya, tetapi apa yang diungkapkan ini adalah membuka mata publik bahwa ternyata begitu kompleks permasalahan yang ada. Begitu, Bung Fahmi. Nah, terkait bantahan Dirut Pertamina Simon Alaisus yang kata tidak ada itu pengoplosan Pertalite jadi Pertamax. Dia juga memastikan bahwa RON 92 itu Pertamax yang kualitasnya sangat baik tuh, Dok. Gimana? Ya, apa yang disampaikan Dirut Simon maupun PLH ya, kita juga lihat PLH PT Pertamina Patra Niaga ini juga cukup meyakinkan ya, karena memang sebenarnya kalau bisa kita lihat kasus utama ini adalah terkait masalah kita tidak bisa memungkiri bahwasanya pengusutan masalah yang awalnya sebenarnya ini tata kelola pengadaan crude dan produk kilang nih, ya kan, oleh Kejagung. Tapi ternyata ini juga berimbas kepada permasalahan oplosan nih, BBM oplosan, di mana publik itu melihat bahwa hanya masalah oplosan sendiri, jadi bergeser. Jadi tentunya rakyat ini juga memang kalau kita lihat sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh aparat hukum, terutama Kejagung. Tetapi jangan sampai persoalan-persoalan ini malah bergeser pada Pertamina sendiri yang telah berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara nih. Maka memang
ketika bicara tentang isu oplosan, blending dan segala macam yang disampaikan oleh Dirut Pertamina sendiri, Simon Alesius maupun oleh PLH Dirut Patraniaga misalnya, ini kan sangat disayangkan. Jadi kasus ini malah bergeser pada kasus pengoplosan itu sendiri, yang sebenarnya siapa sih yang dirugikan dari kasus pengoplosan itu sendiri kan gitu. Karena kalau kita lihat memang agak tidak masuk akal misalnya, karena kalau terjadi pengoplosan berarti ada manipulasi kualitas RON yang dikonsumsi masyarakat, ya kan, melalui SPBU nih. Maka kita lihat apakah ini sudah ada deteksi dari, kan banyak nih sebenarnya dari Kemen SDM, Lemigas, SKK Migas dan lembaga-lembaga independen lainnya nih. Ya kan, ini kan panjang dari 2018 sampai 2023. Jadi cukup panjang. Jadi dengan dengan sistem pengawasan yang berlapis semestinya kan ini nggak mungkin nih terjadi gitu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Dirut Pertamina itu sendiri maupun PLH Dirut Patraniaga kan gitu. Karena apa? Sistem pengawasan yang kita ketahui ini kan bukan hanya didistribusikan kepada SPBU milik Pertamina nih, atau SPBU Corporate Owned Corporate Operated atau KOKO Pertamina, tapi juga ada SPBU yang didistribusikan ke Kodo, Dodo dan brand lainnya kan, seperti SPBU Diesel, AKR, Pipo maupun di BP nih kalau memang terjadi pengoplosan. Nah, namun memang ada variabel yang harus diawasi cukup komprehensif. Seperti mulai dari kandungan, jenis oktan, kesesuaian volume ukur, hingga dari tata kelola dan sistem safety yang ada di SPBU itu sendiri. Jadi memang sulit sekali dipercaya kalau tidak mengalami screening detection nih istilahnya ya kan, dengan sistem pengawasan yang ada di SPBU dari SPBU Pertamina maupun rekanan yang ada di Pertamina itu sendiri. Jadi sangat mustahil sebenarnya kalau terjadi dari tahun 2018 sampai 2023. Namun juga yang menarik, Bung Fahmi ini, LBH Jakarta misalnya mereka membuat laporan, ya kan, laporan kepada konsumen. Apakah ada kerusakan dari adanya pengoplosan dan segala macamnya. Nah, ini kan menarik. Ini kan baru dilakukan pada saat gencar-gencarnya pergeseran dari isu korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan 3 subholding Pertamina itu bergeser pada pengoplosan. Sehingga apa? Sehingga apakah bisa persoalan yang berlanjutlah sekian lama panjangnya dari 2018 sampai 2023 ini itu berlangsung hingga saat ini. Padahal ketika bicara screening detection dini yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang ada di Pertamina maupun di Lemigas, ITB maupun dari SKK Migas, ini kan sangat kontradiktif gitu. Apalagi ketika kita menelaah konstruksi hukum tentang pengusutan kasus tata kelola pengadaan crude dan produk kilang yang dijelaskan oleh Kejagung nih misalnya. Karena apa? Ini kan semacam ada cipta kondisi untuk melakukan impor dan menghindari ketentuan DMO crude. Jadi saya lebih bagaimana apa yang isu pergeseran isu kepada pengoplosan, kita lebih bagaimana semestinya fokus pada kasus impor dan bagaimana menghindari DMO crude ini. Karena apa? Karena dari proses pengadaan ini sebenarnya negara sangat dirugikan. Negara dan rakyat sangat menjadi korban. Bayangkan dari temuan awal Kejagung mencapai 193,7 triliun. Dan ketika bicara rentang 10 tahun ini berarti hampir 1 triliun atau 1.000 triliun gitu. 1.000 triliun. Jadi persoalan ini yang memang harus kita fokus. Artinya ketika bicara tentang pengoplosan dan masalah kasus utamanya itu adalah tata kelola crude minyak mentah ini, ya kan? Pertamina ini menyalurkan ke SPBU, lalu dikonsumsi oleh masyarakat adalah RON 92.
karena oktannya sudah ditingkatkan melalui proses produksi misalnya, sehingga jelas dan terang benderang bahwa kasus sebenarnya itu adalah kasus hukumnya itu bukan penipuan terhadap konsumen, tapi lebih pada manipulasi jenis olahan di kilang yang diimpor tidak sesuai spesifikasi atau atas pembelian. Jadi lokus hukumnya itu atau permasalahannya itu adalah pada manipulasi jenis olahan di kilang nih, Bung. Bukan pada pengoplosan itu sendiri gitu. Jadi Nah, sebenarnya ini kan masyarakat tidak bergeser. dirugikan ya Bang? Kenapa? Masyarakat berarti tidak dirugikan sebenarnya dari kasus Ya yang kalau kasus ini. bicara tentang apa yang sudah dilakukan dalam proses screening detection dini di Pertamina, SKK Migas, terus juga lembaga-lembaga independen seperti kampus yang dilakukan oleh teman-teman ITB dan segala macamnya, sebenarnya masyarakat atau konsumen tidak dirugikan gitu. Apalagi yang dijelaskan oleh Dirut Pertamina Simon Mandiri maupun oleh PLH Dirut Patraniaga, mereka secara produk yang ada diterima oleh masyarakat itu dengan memang kualitas RON 92 gitu. Apalagi hasil emigas juga jelas RON-nya jelas RON 92 gitu. Nah, sehingga barangkali ketika terjadi pergeseran isu dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah kepada pengoplosan, ini kan menjadi pertanyaan mendasar nih bagi kita. Apakah masyarakat sudah tidak percaya kepada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya seperti Migas, BPH Migas maupun SKK Migas kan gitu. Jadi kalau memang sudah ada kejadian seperti ini, artinya Indonesia itu sudah dalam darurat gitu. Kenapa? Karena rakyat sudah tidak percaya pada Pertamina ya kan sebagai perusahaan negara yang kita ketahui selama ini sudah memberikan kontribusinya dengan menyalurkan BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri. Kan itu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa isu yang tadinya terkait impor minyak mentah dan produk jadi bergeser ke masalah pengoplosan gitu. Siapa yang bermain dan apa tujuannya? Kalau bicara teori konspirasi, tentunya ini adalah kita selalu berpikir ini ada pergeseran pemain saja nih, mafia-mafia gitu. Tetapi tolong dong, jangan sampai perusahaan negara yang kita bangga-banggakan, Pertamina yang begitu luar biasa kontribusinya terhadap bangsa dan negara, dan ketika bicara tentang kontribusi pendapatan, ini cukup signifikan kan, 6 sampai 8% kan pada postur APBN, artinya cukup besar sebenarnya gitu. Satu lagi bang, itu kan penyidik Kejagung kan beberapa kali waktu itu menggeledah rumah pengusaha nasional Rizal Khalid. Itu ada benang merahnya nggak bang dengan kasus ini bang? Karena kan anaknya Muhammad Keri Adrianto itu kan pernah dijadikan tersangka kan di Kejagung. Iya, oke, Bung Fahmi. Ya tentunya ini sangat erat ya, karena kita lihat bagaimana keterlibatan dari sang maestro migas ini nih. Mafia kali bang, bukan maestro bang. Apa itu? Mafia kali mungkin, bukan maestro. Nah itu tergantung ya pandangan kita masing-masing. Karena apa? Kan begini, Kejagung sudah menetapkan sang putra maestro ini kan, Keri Andrianto Riza, ya kan. Kita ketahui bahwa Keri ini adalah beneficial ownership dari PT Navigator Katustiwa, yang dimana menjadi rekanan subholding Pertamina dalam pengadaan impor crude dan produk kilang nih yang ada di Pertamina. Nah, kita lihat sendiri bahwa memang ketika bicara tentang maestro ini kan memang dia bukan pemain baru ya di migas, terutama masalah yang terjerat dalam Pertamina sendiri kan, bahwa Kejagung juga sudah menggeledah kediamannya atau rumahnya dan pabriknya sendiri gitu kan. Nah juga kalau kita lihat sendiri bahwa persoalan trading migas ini juga si RC ini atau Rizal Khalid ini juga sudah banyak terlibat dalam kasus-kasus kontroversi, termasuk peminta saham kan gitu. Jadi kita ingat juga masyarakat terkait dengan skandal Pertamina misalnya yang dulu
di tahun 2014 misalnya, skandal Pertamina Energy Trading atau istilahnya itu Petral. Jadi pada saat dulu awal pemerintahan Presiden Joko Widodo di 2014 lalu kan, Presiden Joko Widodo membentuk tim reformasi tata kelola migas setelah sebulan ia dilantik atau November ya 2014. Namun Petral berhasil dibubarkan. Namun setelah 1 dekade Joko Widodo memimpin Indonesia, tetapi nama Ridja Khalid ini sampai kejadian pengungkapan kasus dari Kejagung ini, ternyata nggak lepas juga nama Ridja Khalid juga selalu dikaitkan. Dan kita nggak heran bahwa persoalan nama Ridja Khalid ini menjadi maestro kan, melegenda di kasus-kasus ataupun di masalah-masalah yang kontroversi. Jadi artinya maestro kontroversi nih Bung, gitu. Ya kan? Ya harusnya Kejagung bukan hanya mengusut dari keterlibatan sang putranya Kerry Riza ini, tetapi bagaimana dia Kejagung ini harus tegas. Bagaimana juga mengungkap secara terang benderang Ridja Khalid terlibat sampai mana gitu. Karena rumah sudah digeledah. Ini kan sudah cukup sebenarnya. Apa yang sudah didapatkan sebagai alat bukti dan keterangan untuk bisa menarik dia ditetapkan sebagai tersangka harusnya lebih jelas gitu, lebih tegas Kejagung ini. Barangkali itu, Bung. Siap. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Ini menarik sekali obrolan kita, cuman waktu terbatas nih, tapi nanti kita kan ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya. Terima kasih. Bang Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini luar biasa ya. Banyak sekali info, masukan juga ya. Tapi benar tadi itu, jangan sampai persoalan-persoalan itu Fahmi justru malah mengalihkan dari isu yang sesungguhnya terjadi, yaitu tata kelola migas yang bermasalah. Gitu. Dan ya harapannya mudah-mudahan nih Kejagung bisa membuka ya kasus ini secara terang benderang sehingga mafia-mafia atau pemain-pemain di migas nih bisa diberantas lah. Udah waktunya lah 2025 kita bersih-bersih lah gitu, dan mudah-mudahan ini ada jalan yang baik sehingga nanti pada akhirnya balik lagi sisi positifnya adalah perusahaan-perusahaan plat merah termasuk Pertamina ya kan akan mendapatkan trust juga dari masyarakat. Sekarang kan kayaknya masyarakat udah kehilangan kepercayaan. Betul Bang Andri. Iya kan? Itunya udah sepi, Pak. SPBU sekarang pada beralih ke SPBU yang lain. Ya kan, yang tadinya rame ngantri. Kemarin 2 hari saya perhatiin sepi juga nih. Waduh, nih hati-hati juga nih kalau misalnya sampai kejadian terus-menerus karena alasan ketidakpercayaan ya, meskipun udah disampaikan bahwa apa yang diberikan kepada masyarakat itu tidak ada perubahan, tetap sama. RON 92 ya RON 92, RON 90 ya RON 90 gitu ya. Tetapi ya masalah kepercayaan ini ya agak sulit ya. Masyarakat itu kalau udah sekali mempertanyakan sesuatu terus kemudian tidak terungkap, tidak terjawab, nah akhirnya kan jadi kayak, oh jadi begini nih gitu. Menambah gaduh aja di media sosial itu kan. Menambah gaduh dan akhirnya ya merusak kepercayaan yang sudah dibangun lama. Ya kita nunggu Ahok aja Om, keberataannya Om. Iya mudah-mudahan benar-benar mau ngomong ya. Iya kan. Dan ya kita tunggu perkembangan selanjutnya untuk kasus ini Om Fahmi ya. Siap, Om Menteri. Oke, terima kasih Okezoners. Kita ketemu lagi besok tetap di jam 8 sampai jam 9 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.